Pada video kali ini akan dibahas tentang konsep penulisan karya tulis ilmiah. Sebelumnya, apa definisi dari karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah merupakan hasil pemikiran ilmiah pada suatu disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis, logis, benar, bertanggung jawab, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, penulis harus memperhatikan tata bahasa yang digunakan, sistematika penulisan, metodologi penulisan, dan teori yang digunakan. Semua ini bertujuan untuk memvalidkan data yang diperoleh. Di sini, saya juga akan memaparkan pengertian karya ilmiah menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Setiawan. Beliau mengungkapkan bahwasanya karya ilmiah merupakan buah pemikiran seorang ilmuwan yang melakukan kepustakaan, mengumpulkan pengalaman, penelitian, dan didapat dari pengetahuan orang sebelumnya. Kemudian yang kedua, menurut Brotowijoyo. Brotowijoyo mengungkapkan bahwasanya karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, menurut Dr. Andes Toto Djuroto dan Dr. Bambang Supriyadi, beliau mengungkapkan bahwa karya ilmiah merupakan serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah. Nah, karya ilmiah ini dapat diperoleh melalui beberapa cara. Yang pertama bisa melalui pengamatan, kemudian peninjauan, wawancara, angket, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis, bahasa yang baik dan mudah dipahami. Lalu, apa saja sih ciri-ciri dari karya ilmiah yang baik dan benar itu? Yang pertama yaitu mendalam atau tuntas. Nah, maksudnya di sini penulisan karya ilmiah harus mengupas semua segi-segi masalah secara tuntas. Masalah yang dibahas sampai ke akar-akarnya dan juga topik harus diuraikan secara mendetail. Hal ini dikarenakan sering terjadi bahwa peneliti keluar dari objek yang ditelitinya. Akibatnya, pembahasan tidak mendalam, bahkan tidak tuntas. Oleh karena itu, agar pembahasan dapat dilakukan sampai tuntas, maka peneliti harus membatasi masalah atau topik, jangan terlalu luas. Kemudian, ciri yang kedua yaitu objektif. Nah, objektif di sini maksudnya karya ilmiah itu dibuat berdasarkan fakta dan data yang valid, serta bisa dipertanggungjawabkan. Dalam kepenulisannya, karya ilmiah tidak boleh melenceng dari data dan fakta yang ada, meskipun biasanya dimasuki oleh argumentasi dari si penulis. Objektif ini sangat diperlukan. Mengapa? Sebab hasil riset nantinya akan dipergunakan untuk meningkatkan strategi sesuai dengan kebutuhan di bidangnya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu sistematis. Nah, maksudnya di sini sistematis yaitu dengan mengikuti kaidah-kaidah kepenulisan yang berlaku. Sistematis ini menyangkut dari susunan penulisan, pelaporan teknik analisis data, maupun tata cara penulisan. Ciri yang keempat yaitu cermat. Nah, cermat di sini itu berupaya untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan. Jadi maksudnya penulis itu harus berupaya untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan baik dalam pengutipan, penyajian, maupun dari penulisan huruf. Ciri yang kelima yaitu lugas. Lugas di sini maksudnya adalah pembicaraan langsung pada persoalan yang dikaji tanpa basa-basi. Dan ciri yang keenam yaitu tidak emosional. Nah, maksudnya karya ilmiah yang ditulis ini tidak boleh melibatkan aspek perasaan dari si penulisnya. Karena karya ilmiah ini harus memaparkan fakta dan data yang didapatkan dari hasil penelitian, bukan dari perasaan subjektif si penulis saja. Ciri yang ketujuh yaitu logis. Maksudnya, segala keterangan yang disajikan memiliki dasar dan alasan yang masuk akal.
ciri yang kedelapan adalah jelas, yaitu keterangan yang dikemukakan dapat mengungkapkan makna secara jernih sehingga mudah dipahami oleh si pembaca. Kemudian ciri yang kesembilan yaitu terbuka, yang berarti tidak menutup kemungkinan adanya pendapat baru yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis dalam karya ilmiah tersebut. Karya tulis ilmiah secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu karya tulis ilmiah sebagai laporan hasil pengamatan atau penelitian, dan karya tulis ilmiah berupa hasil pemikiran bersifat ilmiah. Kedua karya tulis ilmiah tersebut dapat disajikan dalam bentuk laporan hasil observasi, buku, diktat, modul, karya terjemahan, makalah, tulisan jurnal, atau berupa artikel yang dimuat pada media massa. Tujuan penulisan karya tulis ilmiah. Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah yaitu yang pertama, sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, sebagai wahana transformasi pengetahuan antara peneliti dengan masyarakat luas atau orang-orang yang berminat membaca. Yang ketiga, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki oleh seorang peneliti. Fungsi karya ilmiah. Adapun fungsi dari karya ilmiah, yang pertama, berfungsi sebagai bahan rujukan atau referensi untuk persiapan dalam penulisan karya tulis maupun kegiatan yang bersifat ilmiah. Sebagai contoh, seperti penelitian maupun kegiatan seminar. Yang kedua, berfungsi sebagai fungsi edukatif, di mana ketika kita menulis karya ilmiah, maka wawasan yang didapat akan meningkat terhadap berbagai bidang keilmuan. Yang ketiga, berfungsi sebagai fungsi sentral. Maksudnya, bahwa karya ilmiah mampu memperluas wawasan kepada masyarakat umumnya dalam perkembangan ilmu. Sebab dalam karya ilmiah, orang bebas menyampaikan ide atau gagasan pada kalangan tertentu atau masyarakat luas. Syarat penulisan karya tulis ilmiah. Adapun syarat-syarat penulisan dalam karya tulis ilmiah, yang pertama, komunikatif. Tata bahasa yang digunakan harus mudah dipahami pembaca. Yang kedua, bersifat denotatif, harus dilandaskan dengan metode dan sistematika yang teratur agar tidak menimbulkan penaksiran ganda bagi pembaca. Yang ketiga, bernalar. Artinya, isi yang dipaparkan dalam tulisan terdapat kohesi dan koherensi yang sesuai dengan metode ilmiah yang berlaku. Yang keempat, ekonomis. Kalimat dalam penyusunan diseleksi terlebih dahulu agar tersusun secara padat dan berisi. Yang kelima, berdasarkan landasan teori yang kuat, isi dari karya tulis ilmiah harus memuat teori yang nyata, bukan asal-asalan. Yang keenam, relevan dengan ilmu tertentu. Dalam penulisan-penulisan, diharapkan mampu memahami dan mengerti apa yang ditulisnya. Yang ketujuh, berdasarkan sumber yang mutakhir, penggunaan sumber dapat dijadikan penopang karyanya. Yang kedelapan, dapat dipertanggungjawabkan. Isi dari karya tulis ilmiah terdapat kutipan baik dari buku ataupun jurnal. Hal tersebut harus dituangkan atau disebutkan dalam karya. Yang kesembilan, menggunakan bahasa yang efektif. Bahasa yang digunakan tidak bertele-tele atau membuat bingung pembaca. Yang kesepuluh, apa yang dimasukkan oleh penulis dimasukkan dalam bidang ilmu tertentu. Yang kesebelas, tanpa adanya unsur plagiasi. Hasil karya tulis ilmiah berdasarkan pemikiran atau penelitian penulis. Yang ke-12, logis. Susunan karya tulis ilmiah harus sesuai kebenaran yang ada dan tidak membuat ambigu pemikiran pembaca. Yang ke-13, objektif. Adanya kesesuaian antara data dan informasi yang disajikan dengan fakta lapangan. Yang ke-14, sistematis. Penyajian data atau informasi harus sesuai urutan ketentuan yang telah disepakati. Yang ke-15, andal.
data yang disajikan telah terbukti kebenarannya. Oleh sebab itu, dibutuhkannya pengumpulan data yang tepat. Yang ke-16, desain. Sebelum menyusun hasil penelitian, hendaknya merancang konsep terlebih dahulu agar pembahasan yang disampaikan tidak melenceng dari topik. Yang ke-17, akumulatif. Informasi yang diperoleh alangkah baiknya ditelaah terlebih dahulu serta dicari keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya agar saling berhubungan dan dapat dihubungkan. Manfaat penulisan karya tulis ilmiah. Dalam penulisan karya tulis ilmiah memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya, pertama, dapat melatih dan mengembangkan kemampuan dalam membaca secara efektif dikarenakan menulis karya tulis ilmiah terlebih dahulu pasti mencari berbagai sumber teori. Yang kedua, dapat melatih dalam menggabungkan tentang hasil bacaan yang berkaitan dengan teori-teori penelitian dari berbagai sumber. Yang ketiga, dapat kenal dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, dapat meningkatkan kemampuan dalam mengorganisasi dan juga menyajikan fakta secara jelas serta sistematis. Yang kelima, dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Yang keenam, dapat membentuk budaya akademik di dalam pendidikan. Yang ketujuh, dengan membuat karya tulis ilmiah dapat digunakan sebagai rujukan lanjutan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang kedelapan, dengan belajar membuat karya tulis ilmiah, kita bisa mengembangkan dalam hal menulis dengan berlatih secara terus-menerus. Yang kesembilan, sarana untuk mengorganisasi, menyimpan, dan mensintesikan gagasan. Yang ke-10, sebagai sarana komunikasi, yaitu dengan kita membuat tulisan karya tulis ilmiah, maka kita akan mendapat berbagai macam informasi yang kadang berlawanan dengan keinginan kita. Yang ke-11, dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, karena membuat karya tulis ilmiah memberikan referensi dan memperluas wawasan pembaca terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang telah ada. Prinsip-prinsip penulisan karya tulis ilmiah. Dalam menulis karya tulis ilmiah, terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam kepenulisannya. Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi: yang pertama, objektif, yang berarti setiap pernyataan ilmiah yang terdapat dalam karya tulis harus berdasarkan pada data dan fakta yang bertujuan membuktikan kebenarannya. Yang kedua, penyimpulan penemuan atau prosedur karya ilmiah harus melalui penalaran induktif dan deduktif. Penalaran induktif merupakan proses penalaran yang gunanya untuk menarik sebuah kesimpulan berupa sikap atau prinsip yang umum didasari dari fakta-fakta bersifat khusus. Prosesnya itu disebut induksi. Dalam penalaran ini memiliki sebuah generalisasi, analogi, ataupun hubungan sebab akibat dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Oleh sebab itulah, dalam pembuatan karya tulis ilmiah diperlukan penalaran induktif di dalamnya. Sedangkan penalaran deduktif merupakan suatu metode dari berpikir yang penerapannya bersifat umum terlebih dahulu dan untuk seterusnya akan dihubungkan ke dalam bagian-bagian khusus. Dalam penalaran ini, berguna untuk menyusun sistem sebuah fakta yang belum diketahui sebelumnya untuk mencapai kesimpulan yang masuk akal dan logis. Dengan begitu, penalaran deduktif dilakukan serangkaian pernyataan yang dapat disebut silogisme. Yang ketiga, pembahasan data harus bersifat rasional. Seorang penulis dari karya ilmiah dalam melakukan analisis data harus menggunakan empiris atau pengalamannya dan pemikiran logis. Yang selanjutnya yaitu kriteria karya tulis ilmiah yang berkualitas dan berintegritas. Nah, dalam penulisan karya ilmiah terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menuangkan gagasan. Di sini terdapat 6 kriteria dalam karya tulis ilmiah yang berkualitas dan berintegritas, yaitu yang pertama logis, yang kedua objektif, yang ketiga sistematis, yang keempat andal, yang kelima desain, dan yang keenam akumulatif. Baik,
kita akan bahas yang pertama, yaitu logis. Nah, logis di sini maksudnya yaitu keterurutan penjelasan dari data informasi yang masuk ke dalam logika dan kebenaran ilmu. Nah, maksud logis di sini yaitu keterurutan dari penjelasan data informasi. Saya ambil contoh dari salah satu artikel. Di sini dijelaskan bahwa terlaksananya sebuah penelitian itu disebabkan karena adanya suatu permasalahan. Nah, jadi tidak mungkin terjadi adanya penelitian tanpa adanya suatu permasalahan. Oleh karena itu, saya akan memberikan contoh di sini yang termasuk dalam kategori logis. Misalnya, rendahnya nilai pembelajaran matematika dan strategi pembelajaran yang kurang sesuai sehingga mengakibatkan pembelajaran tersebut menjadi membosankan. Nah, hal ini disebabkan oleh pembelajaran yang kurang menarik dan dikemas secara kurang baik sehingga tidak sesuai dengan karakter siswa. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu objektif, yaitu data atau informasi yang diperoleh sesuai fakta tanpa adanya manipulasi. Nah, maksudnya fakta yang sebenarnya berhubungan dengan yang di atas tadi yang telah saya paparkan, yaitu di sini pembelajaran yang dipakai lebih berorientasi kepada guru atau teacher center learning. Sehingga hal ini mengakibatkan siswa hanya menjadi objek belajar yang dituntut untuk memenuhi kegiatan pembelajaran. Hal ini tentunya mengakibatkan siswa kurang menunjukkan ekspresi dan kreativitas dalam proses pembelajaran. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu sistematis. Sistematis yaitu sumber data dan informasi yang diperoleh dari hasil kajian dengan mengikuti urutan pola pikir yang sistematis atau litbang yang konsisten. Maksudnya apa? Nah, sistematis di sini dalam penelitian tentunya tidak dilakukan hanya dalam satu kali. Tidak mungkin dalam melakukan penelitian sekali terjun ke lapangan langsung selesai. Nah, itu tidak mungkin. Sehingga sistematis di sini adanya urutan pola pikir sehingga ada beberapa tahap yang perlu dilakukan dalam melakukan penelitian. Seperti perencanaan, tindakan, dan evaluasi. Kemudian kriteria yang keempat yaitu andal. Andal yaitu data dan informasi yang diperoleh telah teruji dan masih memungkinkan untuk bisa terus dikaji ulang. Nah, di sini ketika seorang peneliti telah menyelesaikan penelitiannya di lapangan dan didapatkan data sekian, misal pada hari pertama baru mendapatkan data A, B, C, D. Nah, dari sedikit data tersebut, tentunya kita belum bisa menarik kesimpulan. Oleh karena itu, data informasi yang telah teruji tadi masih bisa untuk dikaji ulang secara berkelanjutan, seperti itu. Kemudian, kriteria yang kelima yaitu desain. Desain yaitu data dan informasi harus terencanakan dan memiliki rancangan. Nah, desain di sini merupakan rancangan yang memang sudah direncanakan oleh si peneliti itu sendiri. Nah, desain sendiri maksudnya si peneliti ini telah benar-benar merencanakan tentang penelitian ini. Seperti penelitian yang akan dilakukan di mana, berapa kali terjun ke lapangan, periode penelitiannya dari kapan sampai kapan, sehingga serta teknik pengumpulan datanya pun seperti apa, misalnya tugas, angket, observasi, ataupun wawancara. Kemudian kriteria yang terakhir yaitu akumulatif, yaitu kumpulan dari berbagai sumber yang diakui kebenarannya dan keberadaannya serta memberikan kontribusi iptek yang sedang berkembang. Sama saja kita ambil dari beberapa. Nah, selain kriteria-kriteria yang telah saya paparkan tadi, terdapat juga aspek-aspek lain yang menentukan kualitas dari karya tulis, seperti struktur penyajian, komponen dan substansi, sikap penulis, dan penggunaan bahasa. Yang pertama yaitu struktur penyajian. Nah, secara garis besar, struktur penyajian ini terdiri atas bagian pendahuluan, pokok pembahasan, dan juga penutup. Adapun bagian-bagian dari struktur penyajian karya ilmiah
yaitu yang pertama ada bagian pengantar. Nah, bagian pengantar ini biasanya juga sering disebut dengan pendahuluan, yaitu yang di dalamnya terdapat berupa latar belakang yang menggambarkan pentingnya topik yang akan dibahas, tujuan penulisan, dan mungkin juga ruang lingkup penulisan. Kemudian yang kedua yaitu bagian inti. Nah, bagian inti ini disebut juga pokok pembahasan sebuah karya ilmiah yang merupakan bagian yang paling besar dalam sebuah karya ilmiah. Tergantung dari luasnya masalah yang dibahas atau dari jenis karya ilmiah yang ditulis. Kemudian bagian penutup. Nah, bagian penutup ini merupakan bagian akhir dari sebuah tulisan. Yang kedua yaitu komponen dan substansi. Sebuah karya tulis ilmiah ini selalu terdiri dari beberapa komponen atau bagian. Nah, setiap karya tulis itu mempunyai bagian awal, bagian inti, dan juga bagian penutup. Substansi atau materi bahan karya tulis ilmiah dapat mencakup segala bidang dari yang paling kecil atau sederhana menuju ke sesuatu yang besar atau kompleks. Kemudian yang ketiga yaitu sikap penulis. Nah, dalam penulisan karya tulis ilmiah, seorang penulis ini harus memiliki sifat objektif. Mengapa sifat objektif ini harus dimiliki oleh seorang penulis? Tentu saja karena dalam penyajian tulisannya itu harus berdasarkan fakta dan data yang cukup akurat serta selalu mendukung pendapat atau argumentasi yang disajikan dengan berbagai teori yang telah dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, penulis karya ilmiah juga harus mampu mengendalikan diri, di mana tidak boleh ada fakta yang diputarbalikkan karena apa yang disajikan harus sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah itu adalah ragam bahasa tulis baku. Ragam bahasa tulis baku ini dapat dilihat dari kata atau istilah dan kalimat yang digunakan. Dan untuk pedoman yang dipakai untuk menentukan mana kata yang baku dan mana kata yang tidak baku, yaitu dengan menggunakan pedoman ejaan yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah, serta buku pedoman lain yang menunjang yang dikeluarkan oleh pusat bahasa. Di sini saya akan memberi beberapa contoh kata idiom baku, kata atau istilah atau idiom baku. Yang pertama yaitu mengganggu ketenangan. Nah, kata atau istilah atau idiom tidak bakunya yaitu menyatroni ketenanganku. Kemudian untuk kata baku yang kedua yaitu tidak acuh. Dan kata tidak bakunya yaitu acuh. Kemudian untuk kata baku yang ketiga yaitu konkret dan kata tidak bakunya yaitu konkret. Selanjutnya, untuk kata baku sistem, untuk kata tidak bakunya yaitu sistem. Untuk kata baku mengubah, kata tidak bakunya yaitu merubah. Untuk kata baku diberitahu, kata tidak bakunya yaitu dikasih tahu. Untuk kata baku membereskan, kata tidak bakunya yaitu beres-beres. Untuk kata baku pada saat, kata tidak bakunya yaitu di saat. Untuk kata baku beramai-ramai, kata tidak bakunya yaitu ramai-ramai. Dan untuk kata baku disebabkan oleh, kata tidak bakunya yaitu disebabkan karena. Nah, di samping penggunaan kata atau istilah baku dengan makna yang tepat, dalam penulisan karya ilmiah ini, kalimat yang digunakan haruslah efektif dan efisien.